ada di browser-browser yang populer itu semuanya adalah CA yang beroperasi di luar wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi seperti yang baru kita dengar kemarin kan, NSA ada bocor tentang Prisma ya. Prisma mereka menyadap data-data dari Google, dari Facebook dan sebagainya. Nah kalau CA-nya itu diterbitkan oleh Verisign atau GoDaddy atau yang sejenisnya, itu artinya mereka pegang private key-nya. Berbekal private key ini mereka bisa menyadap komunikasi yang dibungkus dengan SSL atau TLS. Jadi urgensinya adalah kalau NSA bisa dengan seenaknya ngambil data dari Facebook, apa susahnya mereka ngambil private key untuk semua sertifikat untuk banking di Indonesia. Dan situ mereka bisa sniffing data yang lewat dengan private key dari sertifikat yang diterbitkan, mereka bisa mendekripsinya. Ini dengan catatan memang kalau si pursuit-nya yang dipakai bukan yang dia yang pakai DP-Hellman ephemeral, itu memang dia nggak bisa. Tapi itu rata-rata nggak dipakai, rata-rata orang pakai yang RSA biasa, itu bisa di-decrypt dengan private key. Jadi sekali lagi urgensinya adalah untuk melindungi traffic SSL karena mereka memiliki private key dari sertifikat yang diterbitkan. Baik, jadi dari dua narasumber menyatakan bahwa urgensi dari sertifikatnya sudah sangat penting ya, lagi terkait dengan isu seperti saat ini. Nah, sampai sini sudah ada yang mau bertanya atau belum ada yang mengimplementasikan digital certificate? Silakan. Ada? Ada yang tanya tadi? Atau malu-malu? Silakan Bu. Aduh, siang habis makan ngantuk, tadi ada beberapa istilah jam sekarat. Kebetulan tadi mungkin saya sudah disebut pekerjaan harian saya memang dosen. Ya, sebagai dosen saya biasa melihat wajah-wajah yang ya seperti yang saya lihat, blanknya bisa jadi karena mohon maaf kita mungkin kita menggunakan bahasa yang berbeda. Ya, sama seperti presenter pagi tadi menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kita kurang, akhirnya sebetulnya banyak yang ingin ditanyakan menjadi tidak jadi tanya. Jadi kalau begitu meskipun kita sama-sama pakai bahasa Indonesia, perkenankan saya untuk sinkronisasi bahasa dulu. Jadi yang saya maksud dengan sinkronisasi bahasa adalah kemarin kita sudah bicara tentang ITE, undang-undang ITE. Apa undang-undang ITE? Dibahas panjang lebar oleh para narasumber ya, termasuk kemarin Pak Joshua. Undang-undang ITE intinya apa? Informasi dan transaksi elektronik, itu dulu yang kita sebut. Terus kemudian tadi pagi juga ada istilah signature base, berbasiskan signature, tanda tangan. Jadi ada informasi, ada transaksi elektronik, terus kemudian karena forum kita ini adalah forum pengamanan. Jadi kalau bicara pengamanan, gambaran paling besarnya barangkali mari kita samakan dengan sebuah rumah. Ini rumah Indonesia, terdiri dari banyak kamar. Ada rumah lain selain rumah Indonesia, ada rumah Singapura, rumah Eropa, tadi mungkin rumah Amerika dan lain sebagainya, yang dalam hal ini masing-masing juga berkeinginan untuk mengamankan. Kalau topik kita adalah urgensi, boleh saja yang ada di depan ini para narasumber, beliau dari regulator dari pemerintah mengatakan Pak Riki urgent nih, komunitas juga membantu urgent. Tapi bagaimana kalau kemudian masyarakat mengatakan di mana urgentnya? Ya kan, di mana urgentnya? Urgent kata Anda, kata pemerintah. Tapi kami nggak merasa seurgent itu. Padahal dari 2 hari diskusi sampai hari ini tadi terdengar, oh iya ya, transkrip
yang perlu katanya diamankan, perlu dipastikan autentikasinya. Tapi autentikasi tidak bisa berjalan tanpa adanya mekanisme verifikasi. Nah, untuk itu tadi dikatakan ada dokumen tadi, ada dokumen sudah bicara kita informasi, kemudian bicara dokumen. Kalau yang kita kenal konvensional tadi ya, tadi presenter terakhir mengatakan dokumennya konvensional, ijazahnya konvensional. Terus konvensional itu seperti apa? Kertas katanya. Tapi bagaimana kalau si dokumen tadi sebetulnya dibuat melalui sistem elektronik, dibuat di komputer, baru kemudian di print? Itu larinya menjadi dokumen konvensional bukan? Itu dulu kan yang kita pertanyakan. Informasi elektronik kata undang-undang generiknya, himpunan besarnya adalah informasi elektronik, di dalamnya ada dokumen elektronik. Undang-undang mengatakan demikian. Lalu tadi kita bicara satu kasus adalah ijazah tadi, atau mungkin dokumen lain atau informasi lain. Terus tadi yang saya bicarakan ijazah kalau dibuatnya dari komputer, memang menggunakan sistem komputer, kemudian dicetak. Sesudah dicetak baru ditandatangan. Ya, jadi dicetak baru ditandatangan. Tadi ada contoh tanda tangannya. Dokumen ini kemudian judulnya menjadi dokumen apa? Konvensional. Apa bedanya dokumen yang tadi hasil dicetak dan ditandatangani basah langsung dengan dokumen yang ada di simpanan? Tadi dikatakan repositori. Terus ditandatangan. Ada istilah di undang-undang kita tidak mengenal istilah, bukan istilah, tidak secara spesifik mengatakan sertifikat digital, tapi yang disebutkan terminologinya adalah sertifikat elektronik. Lalu apa bedanya sertifikat elektronik dengan sertifikat digital? Gitu. Baru kemudian tadi yang disampaikan beliau-beliau ini adalah teknik-tekniknya. Bagaimana memastikan sertifikat digital atau sertifikat elektronik tersebut memang masih original. Sehingga mungkin kita harus mulai berpikir. Bicara tentang dokumen, pikiran kita bisa mulai kita membedakannya menjadi dokumen yang memang lahirnya bukan elektronik, dibuat secara konvensional, misalkan tulisan tangan. Ya kan, zaman dulu banyak tulisan tangan catatan yang kemudian di-scan. Jadi tulisan tangan di-scan, disimpan. Itu bisa saja kita golongkan menjadi dokumen yang dilahirkan kembali secara elektronik, karena sejak dia di-scan masuk ke dalam sistem elektronik, berarti dia bisa dianggap sebagai berubah menjadi dokumen elektronik. Tapi dia ada aslinya, awalnya. Satu lagi adalah dokumen memang dari awal dibuat secara elektronik maksud saya, dibuat di sistem komputer, kemudian kalau dibutuhkan baru dicetak. Di undang-undang kita namanya adalah perluasan alat bukti. Jadi yang kemarin disebut oleh pembicara yang pertama mengatakan kapan dia bermasalah, ya ketika ada yang komplain, ketika ada yang mengadu, ketika merugikan pihak lain. Itu tadi. Terus kemudian digital signature, tanda tangan digital yang besarannya, kelompok besarnya adalah tanda tangan elektronik. Inti dasarnya adalah kita bicara tentang autentikasi dan verifikasi. Autentikasi dan verifikasi di mana di dunia elektronik, transaksi elektronik. Ya, jadi ada teknik autentikasi. Sementara kita bisa katakan bahwa yang namanya sertifikat elektronik itu berfungsi sama seperti identitas kita di dunia elektronik. Sehingga kalau kemarin kita anonymity, kita berhadapan dengan anonymity berarti tidak ada identitas, agak sulit siapa ini. Sama seperti kita tiba-tiba mengaku bernama seseorang tanpa didukung dokumen semacam KTP misalkan. Di dalam KTP ada nama kita, kemudian ada contoh tanda tangan kita di konvensionalnya. Nah, ini sertifikat tadi yang dikatakan sertifikat elektronik, salah satu bentuknya adalah sertifikat digital. Itu berlaku layaknya sebuah KTP, layaknya ya, di dunia sistem elektronik.
elektronik, ya. Yang kemudian kalau di KTP ada tanda tangan yang punya, ada tanda tangan lurah kalau tidak salah sebelah kanannya. Nah itu sama saja berlaku sebagai tanda tangan yang providernya. Dalam hal ini kalau di sistem PKI itu public key yang tadi disebut private itu adalah tanda tangan CA, sertifikat authority atau otoritas penerbit sertifikat. Itu saja dari saya. Semoga bisa. Baik, terima kasih. Ya, jadi yang kita harapkan adalah diskusi debat yang hangat audiens dengan narasumber. Tapi seperti yang dibilang tadi, bagaimana bisa terjadi diskusi kalau kita di sini sepakat bahwa digital sertifikat itu penting dan urgent. Bagaimana jika audiens sendiri merasa itu tidak penting atau bagaimana bisa dibilang urgent kalau misalnya akan dianggap tidak penting atau mungkin belum menganggap penting? Apa karena sekarang jamnya sudah waktunya untuk coffee break? Jadinya malas bertanya, nanti kalau saya tanya coffee breaknya ditunda. Gimana menurut kita dengarkan gimana pendapat Pak Dr. Sugianto Sulistono mengenai urgensi dari digital sertifikat? Oke, ya supaya tidak sama, saya pada posisi yang tidak setuju. Baik, ada penyeimbang. Ya, saya lebih memandang dari sisi akademik. Meskipun kita di depan ini juga ada dosen, kebetulan saya juga seorang dosen, saya memandang dari sisi yang berbeda. Ayo kita berpikir bahwa sebenarnya sistem informasi itu bukan hanya entry data. Sistem informasi bukan hanya ketika setelah selesai proses kemudian terakhir baru diserahkan pada sistem informasi, meskipun itu juga benar. Artinya sistem informasi bisa lebih dari itu. Sistem informasi itu bisa bergerak. Sistem informasi itu adalah sebuah aktivitas, sebuah sistem yang mengawal dinamika proses. Saya lebih suka berpikir ke sana dibandingkan dengan kita mengatakan bahwa sistem informasi adalah sekedar alat perekam data. Jadi artinya setelah jadi data, setelah jadi ijazah, setelah jadi sesuatu yang perlu disertifikatkan, maka perlu disimpan. Kenapa nggak kita mencoba di negara ini berpikir bahwa nggak hasil akhirnya? Sekarang ini kan sudah mulai dicoba untuk berpikir bahwa yang dimainkan itu adalah database-nya, dinamikanya. Jadi dinamika elemen ini dikawal sehingga ketika di terakhirnya tidak selalu orang mengatakan jasa saya sahih atau tidak. Oh, dilihat saja, oke, itu bisa dilihat dari hash-nya, bisa dilihat dari CRC-nya, bisa dilihat dari macam-macam yang di situ di-scan. Tapi sebelum di-scan ini harus dipastikan bahwa ini clear. Ketika sementara dikatakan clear dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa apakah memang ini benar sahih. Oh ya, definisi sahihnya adalah ketika fisiknya itu sahih. Kenapa nggak kita mencoba mulai berpikir bahwa tidak lari ke sana ya, meskipun itu dokumen-dokumen ya. Kenapa? Kalau kita berbicara dari sisi pendidikan, kenapa kita berbicara dari database-nya, inti konten dari database-nya, dinamika database-nya, sehingga akhirnya kalau misalnya mau bicara apakah memang si A ini benar-benar lulusan dari Erlangga, dilihat database-nya Erlangga yang ada di Dikti, bukan dilihat dari apakah sertifikatnya, apakah ijazahnya itu sudah ada gambarnya atau tidak, sudah tersertifikasi atau sudah terdigitalkan atau tidak. Bukan itu sebenarnya. Alangkah lebih baiknya kalau kita fokus ke konsennya, bahwa sistem informasi bukan hanya entry data. Sistem informasi itu adalah sebuah sistem yang mengawal dinamika proses. Mungkin saya lebih fokus ke sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto. Mungkin ada tanggapan? Nah, ini setelah sudah ada snack, kayaknya kita mau berpikir sambil sesi. Oke, silakan Bapak. Siapa yang baru baju orange hitam? Seperti yang tadi Bapak katakan dan seperti yang tadi saya utarakan, selama ini yang terjadi seperti itu Pak. Tapi kenyataan di lapangan itu selalu berbeda. Nah, yang ketakutan saya dan ini terus terjadi adalah pemalsuan tadi Pak. Kalau tidak diteruskan, ini akan berakibat
efek praktek belakangnya sehingga menentukan anak-anak tadi malas kuliah Pak. Yang penting ijazahnya asli. Lagi-lagi yang penting ijazah asli. Tidak pernah ada kasus yang transkrip palsu. Nah ini kenapa Pak? Kenapa? Di Indonesia itu cuma diakui cuma satu Pak, satu lembar, satu kertas, yaitu ijazah sama transkrip untuk syarat administrasi. Yang penting mau syarat administrasi Pak. Syarat administrasi. Kenapa? Ketika seseorang pengen melamar suatu pekerjaan ditentukan syarat administrasi IP minimal 2,75, sedangkan IP-nya 2,1. Gampang. Yang penting saya buat transkrip. Cetak sudah selesai. Bagaimana dengan legalisasi? Legalisasi lebih gampang. Di jalan-jalan banyak sudah buat sampel. Tinggal pesan sampel 10.000, 15.000. Bagaimana dengan tanda tangan bisa ditiru? Selesai. Kenapa? Tidak ada namanya HRD manapun yang memeriksa inikah apakah asli atau tidak. Saya merasakan kalau digital signature itu memang secepatnya diperlukan. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal tersebut. Saya merasakan Pak, kalau untuk digital signature untuk ini lebih dikembangkan. Tetapi pertanyaannya seperti yang tadi, ketika itu berupa scan nanti itu bagaimana nantinya? Itu hanya akan yang dipertanyakan. Contoh ketika scan saya hilang, akan menyatakan lagi itu akan menimbulkan sebuah permasalahan. Yang diambil untuk digital signature-nya yang mananya? Apakah dari logo hologram ya nanti dibuat sebuah ID atau seperti apanya? Nah ini mungkin sebuah pertanyaan besar bagi saya. Itu saja mungkin Pak sementara. Baik, dari Pak siapa tadi? Januar ya? Jadi maksudnya adalah pemalsuan, karena digital sertifikat pun beberapa trik bisa dipelajari Pak Rizky ya? Ya, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya kita ini kan ingin memastikan bisa melakukan tracking bahwa sebenarnya ketika kita punya data, ketika kita punya sesuatu, apakah memang ini dari original. Cara mencari originalnya ya bisa di tracking. Cara nge-trackingnya gimana? Jadi saya berpikir sebenarnya setiap file, kalau misalnya memang sudah di file ya, sebenarnya ini yang saya tidak begitu sepakat. Jadi ketika memang itu di-scan kemudian jadi file, itu kita bisa mendapatkan CRC-nya. File itu diganti titik pun gambar itu sudah berubah nilai CRC-nya. Jadi itu sederhana, sangat mudah. Kalau misalnya hanya mendeteksi apakah file ini original atau tidak. Jadi file ini ada pengawas yang mengatakan iya ini ijazah yang benar, scan. Setelah di-scan kemudian pasang CRC-nya, deteksi masukkan dalam database bahwa file ini CRC-nya harus sekian. Ketika dia ada file yang lain lalu lintas dan sebagainya, tinggal dicek apakah CRC-nya sama atau tidak. Karena CRC itu menentukan seluruh, ini ada sebuah formula matematik yang bisa mendeteksi file segede apapun itu dengan 15 digit. Ya, jadi nggak perlu salah satu karakter ya, semua filenya itu ketika di-scan, ketika dia menjadi JPEG atau menjadi PDF atau menjadi apapun, itu filenya bisa kita deteksi karakternya untuk memastikan bahwa file itu ketambahan virus, file itu ketambahan titik atau file itu ketambahan apa. Jangan hanya gambar, ya, titik saja. Ditambahin ke sana itu CRC-nya berubah. Itu sederhana, relatif sederhana. Atau kita bisa membuat kalau misalkan memang kita mau mainkan transkrip. Transkrip itu kalau misalkan mau kita mainkan, jangan hanya gambarnya, angkanya dimainkan. Artinya ada sebuah formula, ada sebuah angka 15 digit di bawah. Yang isinya adalah formula yang mengisi tentang nilai-nilai angka transkripnya. Ini kita lakukan. Ya, di UTS Erlangga sudah melakukan itu. Jadi ketika memang dia nge-print dan sebagainya, nanti ada angka digital yang di bawahnya itu ada 15 angka yang mengatakan bahwa ketika angka ini dimasukkan, apakah memang angka di atas itu ada angka yang real atau tidak, bukan hanya sekedar filenya saja. Begitu. Kalau misalnya kita mau mengecek apakah memang namanya sudah benar, terus kemudian mungkin dia mau mengganti nama, dia mungkin mengganti nilainya dan sebagainya. Ketika itu dimasukkan semua di dalam sistem yang ada formulanya, maka kita bisa mendapatkan sekian digital yang menandakan bahwa apakah memang semua itu benar atau tidak. Ini sebenarnya kita ingin mendeteksi, tapi yang jelas formula ini memang formula yang harus ribet ya. Seperti halnya ketika kita mendapatkan melakukan komunikasi data perbankan, itu kan menggunakan ISO yang ribet gitu ya. Menggunakan WSDL dan sebagainya, itu kan protokol-protokol yang ribet. Sebenarnya itu kan permainan-permainan angka saja, supaya para hacker, supaya para orang-orang yang mau
memplagiat itu, menggandakan itu harus belajar dengan ilmu itu, dan ilmu itu tidak mudah. Gitu. Jadi mendapatkan angka. Jadi kalau misalnya dalam bentuk file, kita bisa sebenarnya sangat bisa untuk memastikan file ini original atau tidak dengan cara kita terbitin kalau PDF nilai CRC-nya sekian, kalau misalnya JPEG nilai CRC sekian, dan seterusnya. Kalau misalnya memang mau transkrip, kita bisa dari angka-angka itu kita masukkan di dalam sebuah formula. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya kita mainkan, yang kita jaga adalah database-nya, bukan hanya sekedar setelah selesai. Kalau misalnya memang di sini mau fokus bahwa setelah selesai itu bagaimana melakukan sertifikasi, maka kita buat sebuah formula, dan itu tidak masalah. Bagi di perguruan tinggi, angka-angka permainan itu kan kebetulan saya dari fisika, kebetulan saya dari fisika teori. Permainan angka itu sesuatu yang biasanya kita main di situ, sesuatu yang sangat biasa, bagaimana menyulitkan. Termasuk juga sebenarnya tadi saya ingin memberikan sedikit paparan tentang bagaimana kita membuat sesuatu yang proses enkripsi yang sangat on the fly, yang sangat ringan tapi unbreakable. Gitu ya. Sebenarnya saya sudah membuat presentasi itu. Selain kita, jadi ketika kita berbicara data, maka kita berbicara enkripsi, kita berbicara bagaimana membuat sebuah. Kalau kita bicara enkripsi seringkali lambat, kalau kita bicara enkripsi seringkali berat, karena memang angkanya mau berapa bit itu mau dimainkan sekelas pentabel dan 2 dan seterusnya. Itu tergantung formulanya. Jadi kalau misalnya kita berbicara dari hasilnya, maka di sini memang kita bisa melakukan manipulasi digital ya. Kalau misalkan ijazah kan kita sudah jelas bahwa ijazah itu menggunakan kertasnya Peruri gitu. Tapi kalau misalkan transkrip yang kita print sendiri, saya usulkan bahwa di bawahnya itu ada angka 15 digit yang sebenarnya itu adalah formula yang cukup rumit yang menghitung konteks dari tulisan yang ada di atasnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto. Ini agak berbeda. Tapi kalau kita lihat, apakah 15 digit itu termasuk digital signature juga ya Mas? Berarti apa? Kalau bisa sudah di copy gitu kan? Ada tanggapan lain Pak Dini? Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya ingin menambahkan dulu bahwa pertanyaan tadi itu ada 2 hal Pak yang harus kita bedakan. Pertama, bagaimana memeriksa dokumen nilai tadi itu benar atau tidak secara manual. Kalau misalnya tadi yang mau merekrut kerja tadi itu harusnya ada mekanisme dia mengecek langsung pada sekolahnya, ya. Akhirnya tidak dilakukan sehingga dia hanya melihat manualnya saja. Nah, yang kedua masalahnya adalah bagaimana kalau dokumen itu bentuknya adalah digital. Nah, kalau dia punya dokumen digital, kita bisa Pak melindungi isi dari dokumen digital itu bahwa isinya adalah dokumen yang benar, isinya adalah data yang benar. Gimana caranya? Tadi itu menggunakan sertifikat digital. Jadi dokumen digital tadi itu setelah diverifikasi oleh sekolah dan oleh pemilik datanya, oke, ini data saya. Setelah itu dokumen digital itu ditandatangani secara digital oleh pemilik data dan oleh sekolahnya. Nah, dokumen digital ini bisa dipakai kemana saja, ya. Artinya kalau nanti dokumen digital ini dirubah datanya sedikit saja, pada 1 titik saja, itu nanti ada perubahan, bahkan hilang, tanda tangan digitalnya akan hilang. Jadi kalau selama tanda tangan digital itu masih ada melekat pada dokumen digital itu, kita bisa yakin bahwa ini adalah dokumen yang otentik, Pak. Jadi itu gunanya sertifikat digital tadi, tanda tangan digital pada sebuah dokumen elektronik. Baik, terima kasih Pak. Kalau tadi yang agak berbeda dari Pak Sugianto, sudah cukup dengan 15 chip itu ya. Sementara kita bisa melindungi dia dengan digital sertifikat. Boleh saya bertanya juga, kalau misalnya digital sertifikat bisa dipalsukan nggak? Pak, saya nanya ke Pak Rizky deh. Oke, sebelumnya kita melihat dulu bahwa digital signature ini kan sebenarnya udah 2 fungsi di situ. Pertama, integrity dan
authenticity. Integritinya dijaga dengan fungsi hash. Fungsi hash ini ada banyak jenisnya. Yang udah jelas broken adalah MD5, dan ini udah banyak kasusnya. Artinya kalau kita masih pakai digital signature berbasis fungsi hash MD5, itu bisa kita bikin dua sertifikat yang berbeda tapi signature-nya sama. Walaupun effortnya mungkin masih besar ya, untuk 300 PS PlayStation 3 atau semacam itu dalam 1 hari atau 2 hari. Tapi itu mungkin. Tapi kalau kita gunakan SHA yang terakhir malah SHA kecak ya, SHA 3, itu malah lebih susah lagi. Jadi kalau dibilang bisakah kita sertifikat digital dipalsukan, itu bisa. Tapi fungsi S-nya apa dulu? Kalau MD5 mungkin. Kalau SHA 1 berat, SHA 2 lebih berat lagi, SHA 3 nggak tahu nanti tahun berapa baru mungkin bisa broken. Nah kemudian untuk mengecek keaslian dokumen, untuk saat ini memang yang paling praktikal adalah ya digital signature ini. Kalau kita bilang tidak perlu CA, berarti kita harus cari alternatif selain digital signature yang juga berfungsi sama, bisa mendeteksi ini masih otentik apa enggak. Untuk saat ini saya belum tahu alternatif selain digital signature ini untuk menjaga keaslian dokumen. Jadi kalau orang terima KTP, orang bisa lihat tanda tangannya ini asli apa enggak. Kalau orang terima file, melihat ini dari mana ya, dari tanda tangannya juga, tapi tanda tangan digital. Dia nggak perlu ngecek online. Kalau ngecek online, ijazah kan ada itu, masukkan nomor ijazah, keluar, misalkan ini Cisco certified-nya asli apa enggak, masukkan aja nomor sertifikatnya keluar. Oh ternyata bukan atas nama dia, ini nomor sekian. Itu yang sistem online, ngecek ijazah asli apa. Kalau yang sistem offline kan, dia cuma dapat file PDF aja, bagaimana dia bisa tahu PDF ini masih asli apa enggak. Jadi dia hitung hash-nya, compare sama apa enggak. Kalau masih sama, artinya benar-benar ini publisher-nya adalah Cisco. Certified ini adalah certified yang diterbitkan oleh Cisco. Ijazah ini Cisco certified apa, tapi bentuknya PDF, dilihat tanda tangannya dari Cisco atau bukan. Kalau masih dari Cisco, berarti itu otentik. Ada tanggapan lagi? Balik lagi. Tadi yang dikatakan autentikasi, undang-undang kita di PPPSTN juga sudah menyebut ada, kalau tadi beliau dari UNER mengatakan tergantung database gitu. Database itu dalam undang-undang kita disebut sebagai bagian dari sistem elektronik. Jadi kalau memang disambung Pak, bisa diakses dari luar, dia menjadi jaringan sistem elektronik, di mana dia diatur dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah bahwa jaringan sistem elektronik harus memiliki tadi ya, diterapkan unsur-unsur konfidensialitas dengan enkripsi, kemudian ada autentikasi, integrity, termasuk di dalamnya juga non repudiasi. Artinya apa? Informasi elektronik sekalipun baru dikatakan dia sah valid jika dihasilkan oleh sistem yang sah, yang valid, begitu kan? Nah, terus kalau tadi dikatakan bagaimana asli tidaknya, meskipun itu elektronik, agak susah kita mengatakan asli tidaknya ketika yang ada di depan kita hanya sebuah dokumen, kemudian kapan kita mengatakan itu asli? Tentunya dibandingkan. Nah, sistem Indonesia ini yang harus kita benahi, pembandingnya apa? Ketika kita terima ijazah, tadi perusahaannya menerima ijazah, transkrip ini asli atau tidak? Berarti harus dibandingkan. Pembandingnya apa? Di mana mencari pembandingnya? Itu masalahnya. Jadi kayak kalau misalkan tadi transkripnya dikeluarkan oleh UNER, ijazahnya dikeluarkan oleh UNER, kemudian UNER juga punya sistem yang menyimpan, undang-undang kita juga ada, undang-undang arsip elektronik misalkan, di UNER juga sudah menerapkan tadi sistem dokumen elektronik, arsip elektronik. Nah, barangkali transkrip atau apapun dokumen yang kita terima yang kebetulan dikeluarkan oleh sistem elektronik milik UNER, bisa kita cek autentikasinya. Ini otentik tidak? Masih utuh tidak? Itu. Jadi mungkin permasalahan kita adalah ada nggak sih bagaimana kita ngecek sebuah informasi elektronik
asli atau tidak. Jangankan informasi elektronik barangkali ya. Ini salah satu teknologi tadi beliau sudah sebut. Teknik yang sekarang reliable adalah PKI dengan CA-nya, dengan tanda tangan digitalnya. Jadi dokumen yang sekarang ada konvensional tadi juga sudah sebut, KTP palsu saja juga banyak. Bagaimana cara mengetahui KTP itu palsu atau tidak? Kalau kita tidak bisa atau tidak ada prosedur atau tidak mengetahui prosedur bagaimana ngeceknya. Nah, CA atau tadi yang dikatakan digital signature yang diterbitkan oleh otoritas sertifikat. Otoritas sertifikat berfungsi menjadi pihak yang semacam notaris yang menjamin. Jadi di otoritas sertifikat yang CA tadi sebelum menerbitkan sebuah data yang nanti berfungsi sebagai tanda tangan digital, bahan pembuatan tanda tangan digital, tentunya CCA sudah melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan terhadap entitas, terhadap subjek hukum yang akan diberikan data untuk tanda tangan digital tersebut. Jadi itu, Pak. Terima kasih, Bu. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan. Terima kasih. Ini menambahkan tadi yang disampaikan Bu Pipin dan Mas Rizky tadi. Jadi memang mungkin yang di sini yang belum sempat mungkin dibahas lebih dalam adalah terkait dengan tadi yang faktor keempat tadi yang itu Pipin disebutkan non-repudiation. Artinya apa? Artinya yang menandatangani tidak bisa menyangkal, harus tidak bisa menyangkal. Jadi yang dari tadi teman kita tadi bilang bisa saja dipalsuinnya itu di waktu dibuat itu sudah dipalsukan gitu kan. Nah, sekarang siapa yang akan bertanggung jawab di situ kalau tidak dengan tidak dengan satu sistem tertentu. Jadi yang harus diingat di sini saya setuju dengan Mas Rizky bahwa saat ini mungkin yang teknologi yang masih yang tersedia yang bisa digunakan untuk untuk meyakinkan bahwa keempat faktor tadi tercapai baru digital signature. Entah ke depan mau ada teknologi lain kita belum tahu. Dan ini memang sangat diperlukan ke depan karena teman-teman harus ingat ini sekarang sudah eranya IKTP. IKTP datanya siapa yang bisa meyakinkan bahwa data yang ada di situ sudah benar. Ya bentuknya harus seperti apa? Mungkin ya dengan digital. IKTP itu mungkin baru 1/10 dari nanti kita lagi ada yang akan lebih besar lagi, sistem elektronik yang lebih besar lagi, sistem jaringan kesehatan nasional. Datanya itu bayangkan aja data dari sejak dalam kandungan sampai meninggal, nggak boleh habis, nggak boleh hilang. Dan datanya bukan yang bentuk teks, tapi bentuk citra, bentuk video itu harus bisa disimpan, harus bisa diakses, dan harus terjaga integritasnya. Juga nanti kalau misalnya sampai contoh kecil kalau dokter nanti buat resep atau rumah sakit buat malpraktik itu bisa diurut sampai ke situ. Kalau mereka bilang enggak pernah, ada buktinya. Salah satunya itu tadi lewat tanda digital. Jadi ini memang sesuatu yang kalau saya rasa sih yang keniscayaan yang tidak bisa lagi diingkari lagi bahwa kita butuh suatu teknologi yang bisa, karena kita sudah pindah ke semuanya ke serba elektronik, jadi ada sesuatu teknologi yang perlu segera diimplementasikan dan dapat digunakan dan dapat menjamin apa yang terjadi, transaksi elektronik yang terjadi. Demikian kira-kira. Oke, baik Pak Rizal. Saya Emil dari Kominfo. Saya sebelum mengakhiri bisa dipesan sama panitia waktunya nanti tapi nggak apa-apa. Untuk satu pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih. Saya tidak menanyakan, cuma memberikan gambaran atau informasi tambahan mengenai tanda digital secara elektronik untuk tanda elektronik. Sebenarnya ada beberapa teknik-teknik yang sudah dikembangkan di luar sana, tidak hanya di Indonesia, di luar sana. Seperti yang Bapak tadi bilang, di Indonesia kan ada digit 15 digit juga. Di luar itu ada juga tekniknya, saya tidak secara teknis. Jadi
dokumen atau ijazah atau transkrip itu ketika dikeluarkan ada di situ dicantumkan suatu barcode atau QR code. Nah di situ. Nah ketika QR code ini di scan dalam suatu barcode scanner, bisa pakai HP atau bisa pakai alatnya, barcode itu akan link ke suatu alamat database. Di situ sudah ada protokol-protokolnya secara kriptografi. Nah hasilnya itu akan menampilkan versi elektroniknya, gitu, versi elektronik dari ijazah. Jadi di sini ada ijazah yang kertas, di situ ada barcode-nya, gitu. Ada atau QR code-nya, itu sudah dikembangkan. Ketika di scan akan muncul, misalnya kita lihat bisa lewat dari tab, ya bisa pakai tab gitu ya. Nah itu nanti keluar secara elektronik, kita bisa bandingkan ini secara kertas dengan secara elektronik sama apa enggak. Nah, salah satu tekniknya seperti itu salah satunya. Ada juga yang dikembangkan untuk persuratan. Jadi persuratan itu untuk disposisi, misalkan saya memberikan disposisi ini diedit atau tidak. Nah itu ada mekanismenya bagaimana urutan-urutan distribusi surat itu tidak terputus tanda tangan digitalnya. Itu ada beberapa mekanisme atau teknik-teknik yang bisa digunakan. Itu masih menggunakan tanda tangan digital atau sertifikat digital. Kita memang perlu menggunakan sertifikat digital. Kenapa? Karena dengan adanya sertifikat digital kita tidak bisa seperti yang tadi Pak Sudarman Bobi bilang, tidak akan ada nirsakal dari siapa yang pernah menandatangani. Jika itu tidak digunakan sertifikat digital, kita bisa menyangka bahwa saya tidak pernah memberikan tanda tangan digital karena tidak ada bukti secara digital dengan sertifikat digital tersebut. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan. Terima kasih dari Pak Seno. Yon. Pak Yon. Baik, ada satu lagi tanggapan dari Pak Dr. Sugiarto. Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya di luar negeri ya. Di Indonesia itu kalau Bapak tahu bahwa barcode-nya SIM ya itu disimpan di data 4 kilo yang ada di dalamnya. Jadi 4 kilo data di dalam itu ada foto dan ada identitas. Jadi nggak perlu sampai harus ke sana. Ada tool khusus yang bisa dipakai untuk mendeteksi apakah ini SIM asli atau tidak, dan apakah memang ini orangnya benar atau tidak karena foto dan beberapa identitas ada di dalam chip itu. Jadi artinya tidak perlu. Jadi di situ sudah ada. Jadi yang penting itu juga habis. Apakah memang harus pamer atau tidak? Salah satunya di situ. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sugiarto. Ada tanggapan dari Ibu mungkin? Pak Sih. Tadi yang barcode itu berarti tadi saya sudah sebutkan itu berarti verifikasi secara online ya. Jadi ada dua verifikasi yang secara online, mungkin dengan barcode atau mungkin dengan memasukkan nomor ijazah, ternyata yang muncul kok berbeda yang online. Kalau yang offline kan artinya kita semua itu sudah ada di situ. Signaturenya ada, dokumennya ada, tinggal teksnya sama apa enggak. Dari situ sudah cukup untuk melihat ini asli apa enggak. Tapi problemnya di sini adalah masalah trust, kepercayaan. Kenapa kita butuh CA? Karena CA ini dianggap orang yang dipercaya semua orang. Tanpa ada CA ini nggak jalan. Orang saling curiga, asli enggak ini? Ya, ini probability-nya benar apa enggak? Makanya butuh CA. CA ini kita menunjuk satu orang yang kamu kayaknya yang dituakan jadi sesepuh, dipercaya. Semua orang percaya kalau dia bilang ini asli ya asli. Kenapa kita perlu CA? Salah satunya karena masalah trust tadi, problemnya trust tadi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kepercayaan tadi. Menambahkan, jadi dari tadi sebenarnya dikatakan kita butuh CA seolah-olah CA itu belum ada. Padahal CA itu sudah malang melintang di Indonesia. Buktinya apa? Kemenkominfo pernah menerbitkan pedoman Peraturan Menteri tahun 2006, bahkan ketika Undang-Undang ITE belum ditetapkan 2008. Jadi CA sudah ada di Indonesia, sudah ada VeriSign, sudah ada DigiCert dan lain-lain, sudah beroperasi di Indonesia. Kemudian mereka hanya kalau di Indonesia tidak ada aturannya, ya mereka katakan ya itu surga. Surga kenapa? Karena CA adalah CA luar negeri, tadi dikatakan CA asing, bukan masalah asing atau tidaknya. Tapi yang jelas kalau CA atau tadi notaris atau orang yang dipercaya tadi
posisinya ada di luar negeri, kemudian kita yang dirugikan, pertanyaannya apakah untuk menuntut atau untuk membuktikan kita harus pergi ke luar negeri? Yurisdiksinya, wilayah hukumnya adalah wilayah hukum di luar negeri. Sehingga di undang-undang kita sudah diatur bahwa tadi penyelenggara sertifikasi elektronik atau CA ada dibedakan menjadi dua. Undang-undang mengatakan CA Indonesia dan CA asing. Kemudian untuk yang CA Indonesia atau CA asing sekalipun dikenakan aturan lagi satu yang paling rendah adalah statusnya harus terdaftar di Indonesia. Jadi meskipun dia verisign, ya aslinya berdirinya tempat lokasi hukumnya di luar negeri, dia harus terdaftar di Indonesia. Kemudian tersertifikasi, berarti CA tersebut sudah melakukan prosedur untuk diperiksa, tersertifikasi. Yang terakhir adalah berinduk. Berinduk berarti ada yang menjamin lebih tinggi di Indonesia, berinduk di Indonesia. Nah, terus kemudian bagaimana dengan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan CA? Sadar atau tidak sadar kita sudah menggunakan, ya pilihannya ada di masyarakat. Kenapa? Karena kita menganut teknologi bebas, kemudian undang-undang juga mengatakan agar kita berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik dengan tentunya memastikan ketika kita dirugikan kita bisa mengadu, cukup bukti, dan yang merugikan kita bisa diproses secara hukum. Itu saja. Jadi terserah Anda misalkan memilih CA yang tidak terdaftar, tidak terkenal, yang penting enak, gratis. Tapi kalau bermasalah ya resiko ada di tangan Anda. Jadi ini larinya ke manajemen resiko masing-masing. Hanya saja secara aturan negara kita sudah menyediakan tadi pengelompokan. Mungkin tugas dari pemerintah hanya Kominfo barangkali nanti menerbitkan atau komunitas menerbitkan daftar CA yang tadi bisa dipercaya, mungkin CA ini layak digunakan atau tidak usah digunakan karena banyak merugikan dan lain sebagainya. Itu saja Pak.